Perkenalkan, kami dari kelompok 2 membahas tentang filsafat kepercayaan agama di Papua. Nama kelompok Alduta Barat, M. Christian Tarigan, Honi Sinaga, Christian Sanipar, Nurpita Semanjuta, Raimundo Saragi, dan dosennya Dr. Ramli SN Harhab. Pembahasan asal-usul orang Mi. Ada sebuah fakta sejarah tentang asal-usul Mi. Fakta sejarah ini itu telah diwariskan secara lisan di kalangan orang Mi. Pewarisnya sangat hati-hati karena sangat suci dan sakral. Mereka menamai diri sebagai rahasia dan asal-usul Mi. Berdasarkan fakta sejarah itu, orang Mi berasal dari Pupu Papa. Pupu Papa terletak di bagian tengah dan tertinggi tanah Papua, bagian tengah. Wilayah itu berada di sekitar sepanjang Grasberg sampai pegunungan salju Kartens. Fakta sejarah ini hidup orang Mi dengan keberadaan orang Mi di wilayah Meawo, Papua bagian tengah. Fakta sejarah ini terus diwariskan hingga kontak pertama dengan orang luar yang terjadi pada awal abad 19. Penerbangan FT Wessel secara kebetulan yang menemukan 3 danau, Tigi, Tage, Paniai, yang terletak di pegunungan tengah Papua tepat pada tanggal 31 Desember 1933 merupakan kontak pertama dengan orang Mi, dengan orang luar. Kemudian direalisasikan darat oleh para misionaris Katolik dan Protestan. Namun setahun sebelum 1932, Pastor Tilemas, seorang misionaris Katolik, sudah mengadakan kontak awal dengan seorang tokoh orang Mi di pegunungan Mipah bernama Auki TG. Gambaran tentang kontak pertama orang Mi yang menunjukkan bahwa fakta sejarah asal-usul orang Mi sudah ada sebelum agama masuk di tanah orang Mi. Fakta sejarah ini pada bagian tertentu ada kesamaan dengan kisah penciptaan, kelahiran Yesus, kematian Yesus di kayu salib, dan sebagai yang ada di dalam Alkitab. Perkembangan dan kebudayaan suku Mi. Orang Mi menempati daerah ekologis beragam dari barat tengah, dataran tinggi 13.5, 25 dan 137 dan 325 dan 410 S. Menurut Koijingrat 1903, suku Mi terletak pada ketinggian 1,765 dpl di atas permukaan laut dengan luas wilayah mencapai 855,64 km persegi. Sebelah timur wilayah suku ini berbatasan dengan wilayah suku Moni, Damal, dan Walone. Kabupaten Puncak sementara di sebelah utara berbatasan dengan suku Wate, Ause, Tungare di Kabupaten Nabire. Di sebelah selatan berbatasan dengan suku Amukme dan Kamoro, sementara di bagian barat dengan orang Fakfak, suku Iresim, Yamur, dan Semini, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Pada tahun 1960, populasi orang Mi diperkirakan sekitar 45.000 jiwa, dan data 1994 jumlah mencapai 1.300 jiwa. Tahun 2012 meningkat mencapai 250 lebih jiwa, dan sampai saat ini jumlahnya terus meningkat. Orang Mi di samping mata pencarian utama sebagai berkebun, mengenal juga sebagai jenis makanan dan sayuran tambahan lainnya sebagai suku-suku lain. Latar belakang lahir kepercayaan Ugatama. Ugatama pencipta dunia yang hidup alam pemikiran atau kepercayaan orang Kepau Dai Irian Jaya. Dunia yang diciptakan oleh Ugatama terdiri dari 5 unsur pokok, yaitu roh, manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan dan benda-benda juga. Yang
yang benda-benda yang tak berjiwa, mereka mempercayai berasal bahwa asal mula nenek moyang mereka adalah sejumlah kecil orang orang hutan yang diciptakan Gautama. Sukumi bukan mengenal Allah oleh karena adanya agama atau adanya misionaris barat. Suku ini telah mengenal dengan sebutan Ugatama, Minaka, Mipoya, sistem religi Sukumi. Mengenal organisasi agama telah percaya bahwa alam semesta diciptakan oleh Ugatama yang telah ditentukan sebelumnya semua yang terjadi atau yang atau Gautama berdiam diri di luar angkasa tapi tidak identik dengan matahari dan bulan. Hal ini diyakini bahwa bersama dengan alam semesta fisik, Gautama menciptakan sejumlah roh. Roh ini pada dasarnya sering muncul dalam bentuk bayangan di antara pohon-pohon yang dapat didengar untuk membuat goresan atau bersiul suara. Mereka akan muncul dalam mimpi atau visi pada waktu dengan asumsi bentuk manusia. Sebelum mengenal agama, Sukumi telah mengenal atau mempunyai orang yang biasanya melakukan ritual doa atau kamutaimi. Sistem kepercayaan Sukumi. Pada zaman nenek moyang, nenek moyang kita belum mengenal Tuhan ataupun pencipta, dan dapat diartikan belum adanya sistem kepercayaan yang pasti, tepatnya pada saat Injil belum masuk di tanah Papua atau belum adanya agama yang dianut. Tetapi masyarakat Sukumi hanya mengenal kata Wadobagoka mi dan Wadodokuga mi goti titami. Wadobagoka mi orang yang tinggal di atas. Sebenarnya tanpa disadari, kata Wadobagoga kami sudah merujuk pada nilai ketuhanan. Pemahaman kata tersebut diartikan bahwa mereka mengerti ada seseorang yang lebih punya kuasa. Wadodo kuga miyogoti titami, orang yang turun dari langit. Kata Wadodo kuga miyogoti titami juga dapat diartikan dalam arti Tuhan, karena dalam pengertian secara luas ada orang yang tinggal di atas langit dan dapat turun ke bumi serta melihat apapun yang dilakukan manusia, dan seorang manusia yang tidak memiliki orang tua atau tidak lahir secara biologis. Dasar terbentuknya pemahaman mengenai Ugatama. Injil termasuk pada tahun 1930 di Sukumi, di mana adanya pengaruh-pengaruh agama yang mengharapkan pada pengertian mengenai ketuhanan, yang artinya nilai-nilai keagamaan sudah masuk dalam budaya Sukumi, khusus arti kata Tuhan dan kemahakuasaan. Kata Ugatama diambil dari kitab Kejadian 1 ayat 27-28, di mana Tuhan menciptakan manusia dari debu dan tanah, dihembuskan nafas kehidupan. Dengan adanya pengertian dari kitab tersebut bahwa apa yang sering mereka sebut sebagai Wado kami dan Wadodo Kugami Goti Titami itu, dan mereka mulai menyebut sang pencipta atau Ugatama penganut. Kata Ugatama mulai menyebar melalui pekabar-pekabar Injil di masa itu. Pengkajian kata Ugatama. Jika kita kaji dari bahasa Mi sendiri mengenai kata Ugatama, kita perlu memecahkan kata Ugatama terbentuk dari kata dasar. Uga adalah bentuk kata kerja dari ugai, dan kata Ugata sendiri memiliki arti tertulis. Jika dikaji kata tersebut, kita ini memiliki sifat kata keterangan yang menerangkan
akan sebuah hasil yang diperoleh. Contoh batang pohon mangga itu tertulis nama kita berdua. Mi adalah manusia, namun dalam hal ini manusia yang maksud bukan manusia fana. Lalu manusia seperti apa? Manusia yang dimaksud adalah manusia yang memiliki kuasa yang hal dengan filosofi Sukumi lama, yaitu Yadu Bago Kami dan Wadudu Kugami Goti Titami, yaitu manusia yang berada di atas awan. Mengapa menggunakan kata mi atau manusia? Karena saat itu penginjil menggunakan bahasa kontekstual Wado Bagogami dan Wadodo Kugami Goti Titami sebagai apa yang dipahami atau sering digunakan oleh suku Mi itu sendiri. Yang C, pengkajian dalam bentuk atau sifat dan jenis kata ugai atau uga, atau tulis sendiri kita mengerti bahwa kata tersebut mengandung kata kerja, mengartikan bahwa adanya sebuah hasil bukan sesuatu yang dihasilkan. Kesejahteraan Sukumi. Kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa dan etnis pada masa primitif tergantung dari manusia dalam arti bahwa seseorang jika ingin makmur, maka seseorang memiliki sikap yang pertama mempunyai kemauan yang keras dalam diri orang Me. Yang kedua selalu berusaha keras memenuhi kebutuhan dengan cara yang halal. Dan yang ketiga, mudah putus asa dengan mudah dan begitu saja. Sikap mengambil risiko jika terjadi masalah pada usaha yang dimiliki, contoh gagal panen. Yang kelima, selalu mencari peluang dan jalan keluar untuk mengembangkan dan kemajuan usaha mereka. Yang selanjutnya, Emawa dan Oada. Emawa dan Owawada adalah sebuah nilai budaya yang sejak dulu telah hidup dan berkembang bersama masyarakat adat suku Mi EKG, sehingga nilai inilah yang telah diyakini menjadi sebuah nilai yang akan tetap dipertahankan bersama dengan upaya mencari dan menemukan jati diri. Ada adalah bahasa suku Mi atau EKG di Papua yang artinya pagar rumah. Emawa sebagai rumah laki-laki. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat biasanya memahami lebih dalam, yaitu Owada sebagai kebun bagi tanaman yang diyakini mempunyai nilai khusus dalam budaya karena keberadaannya sangat terkait dengan tokoh dalam gerakan mesianis dan Sukumi EKG. Selanjutnya, nilai dan norma Sukumi. Masyarakat Sukumi sangat kaya dengan berbagai aliran dengan berbagai nilai dan norma luhur kebudayaan dan adat istiadat. Nilai norma luhur kebudayaan adat istiadat telah terangkum dalam nilai dan norma luhur Owaida. Nilai dan norma Owaida sebagai dasar pijakan hidup Sukumi. Mereka telah menata dan mengatur hidup menurut nilai dan norma luhur Owaida. Nilai dan norma hukum Owaida telah mengakar dalam kehidupan mereka dengan nilai dan norma luhur ini. Mereka saling menyelamatkan hidup saat ini dan nanti ekskatologi dalam kehidupan mereka. Hingga saat ini mereka meyakini bahwa nilai dan norma Owaida berasal dari Ugatama. Komunitas Sukumi adalah di kampung Tadauto di Deyai, Papua. Kisah ini berawal dari sosok yang menginspirasi kelahiran gerakan teologi lokal bagi orang-orang Mi. Itu adalah
adalah Wode Yokai Pouga atau Bobby, yang kemudian menciptakan komunitas-komunitas Wode Yokai Pouga yang mempelajari ajaran-ajaran tentang teologi lokal dan kontekstual yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebelum agama samawi hadir. Dalam dimensi yang lebih luas, ajaran-ajaran teologi lokal yang membadan dalam kehidupan penganutnya adalah ekspresi teologis sekaligus kebudayaan tentang Ugatama atau Tuhan dalam bahasa Mi. Ajaran-ajaran tidaklah berada di awang-awang, namun memiliki relasi historis dengan kehidupan sosial budaya mereka secara luas. Perspektif teologi dari Wadeyo Kaipauga, Bobby, dan komunitas ini menjadi salah satu dari begitu banyak gerakan-gerakan teologi pribumi yang hingga kini masih hidup di perkembangan tanah Papua. Pembagian zaman isolemen pada zaman ini leluhurnya suku Bangsami mengajarkan hukum kabo, mana secara harafiah kabo mana artinya ajaran Allah yang paling dasar, pokok, ajaran Allah yang paling dasar, pokok, dan merupakan segala hukum Allah, mana diminta atau saling menghormati, jujur, adil, dan bijaksana. Ipadimi kasih dabadimi kesederhanaan dan tidak sombong. Ide dimi sukacita dan menaruh simpati. Ayu dimi rajin. Enai modimi kebersamaan, tetapi ajaran itu hilang akibat kelalaian manusia dari waktu ke waktu. Zaman simbiotik pada zaman itu menyebarkan ke beberapa tempat dan pada suatu saat periode mereka kembali ke tempat asalnya dengan membawa budayanya. Pemikiran dari sisi manusia dimengerti sebagai suatu tempat di mana manusia dapat melandaskan dan menumpukan semua pemikiran, perasaan, dan pengharapan dan akan kehidupan dan keselamatan, baik secara perorangan individual maupun secara bersama kolektif, tempat di mana segenap rohani manusia berpijak, bertumbuh dan berkembang serta berharap atau berpengharapan dan menuju terarah. Filsafat Ugatama, filosofi dan pondasi kehidupan orang Mi dalam hubungannya dengan Ugatama atau Tuhan, inilah yang dijadikan dasar oleh Wadeyokai Pouga Bobby untuk menyebarkan karya teologis sekaligus juga karya sosial. Filosofi suku Mi. Duo melihat seorang Mi menyebutkan kata ini kepada seorang yang pergi meninggalkan kampung halaman dari suku Mi, dan suku Mi Dou merupakan bukan cuma melihat apa yang bisa dilihat, tetapi juga agar bisa melihat atau membaca situasi yang tidak bisa dilihat. Dari perkembangan yang sudah kita lalui, masih juga sampai sekarang kata ini dipakai untuk pesan kepada anak. Gai berpikir. Menurut orang Mi, kata gai atau berpikir merupakan harus berpikir sebelum bertindak apa yang mereka lakukan. Ekowai yang artinya bertindak. Pada dasarnya orang Mi bertindak atau melakukan sesuatu jika tidak dilihat dan berpikir.
akan bisa jadi fatal kerja yang dilakukan. Pengaruh ajaran atau agama lain terhadap kepercayaan Unggatama. Semua suku di tanah Papua memiliki sebutan masing-masing tentang dewa di atas dewa. Dewa termasuk masyarakat Sukumi di pegunungan tengah Papua memanggil nama Unggatama. Semua dewa atau Tuhan diakui dan dihormati karena dianggap dewa pencipta yang mempunyai kekuasaan. Kata nasib kehidupan manusia sebagai makhluk yang tidak kelihatan juga dalam 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 seperti ini, seperti angin, hujan, petir, pohon besar, sungai, besaran air dasar laut, tanjung tanjung teratur termasuk gunung dan lembah. Dan kesimpulan, berdasarkan fakta sejarah itu, orang Umi berasal dari Pupu Papa terletak bagian tengah dan tertinggi di tanah Papua bagian tengah. Suku Mi adalah salah satu suku dari 312 suku yang ada di Papua. Suku Mi mendiami di wilayah pegunungan tengah Papua bagian barat. Ciri khas wilayah suku Mi adalah di sekitar Danau Paniai, Danau Tage, Danau Tigi, Lembah Kamu atau sekarang Dogiai, dan pegunungan Mapiah atau Mapisa. Suku Mi bukan mengenal Allah karena adanya agama atau adanya misionaris barat. Suku ini telah mengenal dengan sebutan Unggatama. Dari beberapa nilai hidup Mi adalah Mogu Ko Unggatama Tetai, atau yang artinya jangan menyembah berhala. Ikepa Yoko Unggatama Beu, jangan ada padamu Allah lain. Unggatama Eko Itopai Teyabatai, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Daanago Yuwi, kuduskanlah hari Sabat. Akai tai ya mana Euwai, hormatilah ayah dan ibumu. Oma ya moti, jangan mencuri. Mana tegawai, jangan bersaksi dusta. Moga tetai, jangan berzina. Oke ya, Aigiyo Ania Tetai, ini telah menjadi patokan dalam tatanan hidup mereka pada masyarakat Mi. Filosofi kehidupan berdasarkan pada pondasi terutama Totamana dan Tauyemana. Tautamana mengandung arti bahwa sesuatu kabar gembira itu ada sepanjang hidup manusia, sementara Toimana ialah hukum yang tidak mau pergi dan mengikat kepada manusia sebagai penganutnya. Sekian dan terima kasih dari kami dari kelompok 2. Jika ada salah pengucapan atau salah di paper, kami akan memperbaikinya. Siap, selamat malam.